ini kita akan bahas tentang bagaimana logika matematika berhubungan dengan sebuah keputusan yang kita rangkum menjadi legal text mining. Ya, sekarang saya tanya ke Opsi, gimana logika hakim dalam memutuskan sebuah perkara? Pada dasarnya seorang hakim itu bekerja dengan teks hukum juga. Cuma tentu saja karena hakim pada umumnya berhadapan dengan kasus. Nah, kasus itu kan kasus yang konkret ya. Artinya fakta. Nah, fakta itu mungkin itu bukan dokumen yang biasa dianalisis dengan menggunakan alat-alat yang canggih, apalagi dengan mesin seperti itu. Semua orang memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam ruang dan waktu itu fakta. Nah, hakim juga harus memastikan ketika ada kasus yang diceritakan itu memang terjadi di dalam ruang dan waktu. Nah, ketika sudah dipastikan faktanya ada, baru dibenturkan dengan teksnya. Nah, teks ini kan umumnya teks hukum, itu adalah peraturan perundang-undangan, pasal-pasal konkretnya seperti itu. Nah, pasal-pasal itu sudah memuat kosakata yang baku gitu. Misalnya kata setiap orang sengaja mengambil barang milik orang lain dan sebagainya. Itu kata-kata seperti itu harus dibenturkan ketika ada orang, dicek dalam faktanya ada nggak orangnya, siapa namanya, umurnya berapa, sengaja, betul nggak ada niat dia sengaja. Hal seperti itulah kira-kira dalam berpikir orang hukum. Apabila unsur-unsur di dalam teks itu terpenuhi, maka orang itu berarti memenuhi kualifikasi melakukan perbuatan itu, dan atas dasar itu lalu dibenturkan nanti ke akibat hukumnya. Misalnya, gara-gara dia melakukan perbuatan seperti ini, ada sanksinya yang bisa dikenakan terhadap orang yang melakukan itu. Kira-kira simpelnya seperti itu ya dalam permainan logika hukum ya. Jadi banyak menggunakan logika induktif dalam arti mengumpulkan fakta-faktanya, lalu mengkualifikasikan itu perbuatan ini, oh benar terjadi. Tapi kemudian pada level tertentu ketika bicara teks berhadapan dengan faktanya, dia menggunakan logika induktif, silogisme kira-kira. Nah, silogisme ini merupakan salah satu bentuk dari logika matematika. Biasanya silogisme ini salah satunya dengan menggunakan if then else. Ya, ya. Jika, maka. Kalau nggak ada itu, selain itu. Maka dibentuklah satu logika secara, kalau misalkan kita membuat dalam sebuah definisi pendukung keputusan, itu kita bisa membuat dalam sebuah decision tree. Jadi jika ada pemenuhan A, maka didasarkan pada langkah selanjutnya, apakah langkah B atau C yang terpenuhi. Oh, pembuktian dokumennya yang mana nih yang terpenuhi. Jika nanti langkahnya ke B, berarti nanti akan lanjut ke bagian berikutnya. Begitu pula dengan langkah yang C. Jadi silogisme itu merupakan salah satu dari bentuk matematis dari logika hukum yang digunakan oleh hakim maupun perangkat hukum. Benar ya, seperti itu Prof. Ya, sebenarnya secara umum seperti itu. Oh, sini aja Mas, nggak apa-apa. Namun keunikannya adalah logika jika maka itu dalam hukum tidak berlaku sebagai hubungan kausalitas yang deterministik. Maksudnya begini, seperti ini kan kita ada di pantai ya, cuacanya agak mendung, agak gerimis gitu. Kalau hujan gerimis, kita bisa pastikan meja ini agak basah gitu. Itu kan jika makanya itu pasti hubungan kausalitasnya, sebab akibatnya. Dalam hukum itu sebab akibat itu ternyata tidak seperti dalam hukum alam yang pasti begitu, sehingga tidak disebut determinan. Determinannya tidak terjadi. Misalnya jika si A mencuri, maka dia dipidana kan. Tapi kenyataannya kan ada orang yang mencuri tapi tidak dipidana. Ya. Nah, if-nya itu menjadi persoalan dalam hukum.
karena ternyata banyak variabel pengganggunya dalam hukum itu. Nah, itu yang membuat legal text mining mungkin Pak Sandi itu menjadi sangat unik. Ya, karena if-nya itu dia ternyata hanya necessary condition sebagian besar, bukan sufficient condition gitu. Ya, itu yang mungkin menjadi tantangan bagi kita ketika menganalisis dokumen-dokumen hukum. Ya, dokumen-dokumen hukum ini secara tidak langsung itu membutuhkan analisis yang lebih lanjut, dan kita perlu kelompokkan menjadi beberapa atribut-atribut yang nanti digunakan sebagai node dari logika dari decision tree-nya. Jadi kalau tadi faktor A, B, C, nah itu adalah sebagai node decision-nya. Ya, maka kalau misalkan itu tidak terpenuhi, tidak tersambung, itu juga pasti akan hasilnya juga nanti akan tidak nyambung dengan hasil akhirnya. Nah, ini yang perlu kita nantinya kita petakan dan kita analisis dengan menggunakan mesin yang kita sebut sebagai legal text mining itu. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya pembicaraan singkat kita. Sampai ketemu. Sampai ketemu.